Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload data SPL maupun data klorofil pada website Ocean Color. Data yang digunakan adalah data Citra Modis. Baik, untuk tahapan pertama, teman-teman bisa masuk di Google, kemudian masuk ke Ocean Color, ketik Ocean Color. Di sini ada NASA Ocean Color, bisa langsung klik level 3 dan 4 browser. Ini adalah website untuk mendownload data Citra Aqua Modis maupun Terra Modis dan beberapa data Citra lainnya untuk mendapatkan data klorofil maupun SPL. Di bagian instrumen di sini adalah data citranya, ada Aqua Modis, ada Terra Modis, ada juga data SeaWive. Teman-teman tinggal menentukan saja. Misalnya kita mau menggunakan mengambil data Aqua Modis, kita tinggal klik Aqua Modis. Kemudian untuk produknya di sini ada klorofil konsentrasi, ada beberapa produk, dan ada surface temperature atau SPL. Kita misalnya mau mendownload data surface temperature, itu ada dibagi dua, ada yang daytime dan nighttime. Kita coba untuk yang daytime. Kemudian pada bagian period di sini teman-teman bisa ubah data-data daily, ini harian, ada yang 8 harian, kemudian ada yang monthly, kemudian ada seasonal. Teman-teman tinggal menentukan sesuai kebutuhan. Kita coba untuk data bulanan, monthly, untuk kita download. Kemudian resolusi di sini ada dua, ada yang 4 km dan 9 km. Kita coba pakai yang 4 km. Jadi kalau teman-teman mau mendownload data klorofil, langkahnya juga sama. Kemudian untuk Aqua Modis ini datanya sudah tersedia dari tahun 2002 sampai saat ini. Teman-teman bisa menentukan data tahun berapa yang teman-teman butuhkan atau perlukan. Misalnya analisis 5 tahun, 10 tahun, atau sekitar 15 tahun, teman-teman mesti download datanya, melihat periode apa, data bulanan atau seperti apa. Misalnya pada tahun 2005, misalnya kita klik tahun 2005 untuk SST-nya. Ini tersedia data untuk periode bulanan dari Januari sampai Desember. Sebagai contoh, misalnya saya mau mendownload data Januari 2025 level 3. Ini tinggal saya klik saja pada data di sini. Kemudian ada dua bentuk data, SMI dan BIN. Tetapi yang kita biasa gunakan adalah SMI supaya datanya itu terekstrak nilainya dengan baik. Kalau teman-teman sudah memiliki akun, biasanya pada saat kita mengklik SMI di sini, dia langsung otomatis terdownload. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun, dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Setelah kita mengklik SMI, dia akan tampil seperti ini. Kemudian bagi yang belum memiliki akun harus melakukan register. Nanti teman-teman klik register, dia akan tampil seperti ini. Teman-teman akan diminta untuk membuat username, kemudian password, kemudian informasi user, kemudian form-form yang lainnya. Kemudian teman-teman ingat, email harus email yang aktif, sehingga saat kita lakukan continue, dia akan mengirim email
ke kita, alamat email kita untuk kita mengaktifasi akun kita. Nah, setelah kita melakukan aktivasi, kita akan lakukan login. Kita masukkan username dan password, login. Setelah login, baru kita bisa lakukan download. Nah, pada saat kita klik SMI di sini, secara otomatis data itu akan terdownload seperti ini. Setelah terdownload, kita klik, dia sudah masuk di sini. Nah, teman-teman bisa mengatur data-data yang teman-teman download untuk data SPL maupun chlorophyll, bisa mengatur dia pada drive atau folder mana yang ingin teman-teman atur. Langkah selanjutnya setelah data tersebut di download, teman-teman harus ingat bahwa untuk data chlorophyll dan SPL yang diambil dari data MODIS itu adalah data global. Data global, jadi secara keseluruhan seluruh dunia terdownload. Teman-teman harus lakukan pemotongan data pada area kerja teman-teman, lokasi kerja teman-teman. Nah, pemotongan data ini bisa dilakukan dengan dua tahapan, dua cara, yaitu bisa memblok atau zoom pada daerah kajian, bisa juga dengan memotong atau cropping dengan titik koordinat yang sudah ditentukan. Untuk mendapatkan titik koordinat, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Earth maupun SAS Planet. Sebagai contoh di sini saya menggunakan SAS Planet. Misalnya daerah kajian saya di perairan Teluk Bintuni sampai di Muara Teluk di sini, saya misalnya buatkan kotak. Nah, teman-teman bisa lihat kalau posisi kita di ujung sini, ujung setiap sudut ini nanti akan terlihat pada bagian kiri bawah itu koordinat titik tersebut, longitude dan latitude atau lintang dan bujur. Itu yang teman-teman harus catat untuk tiap sudut di sini. Nah, misalnya sudah dicatat, untuk melakukan pemotongan atau cropping data bisa menggunakan aplikasi ODV, Ocean Data View, atau bisa juga menggunakan data SIDAS, aplikasi SIDAS. Nah, pada saat ini saya gunakan ODV. Klik file, open, kita buka data yang tadi kita sudah download. Klik filenya, klik open, kemudian next, next lagi, kemudian finish. Klik OK saja. Kemudian tekan tombol fungsi F12 pada keyboard untuk mengubah tampilannya seperti ini. Nah, untuk melakukan cropping bisa posisi mouse di bagian tengah peta ini, klik kanan, kemudian zoom. Kalau kita lakukan zoom, setiap sudut ini kita bisa lakukan untuk pemotongan, mengecilkan dan memperbesar. Dia membentuk kotak ini. Jadi kita tinggal atur saja di daerah kajian mana. Tetapi kelemahannya ini, kalau kita buat untuk beberapa data yang kita sudah download, biasanya tidak menjamin dia punya luasan ini sama. Sehingga lebih disarankan kalau kita misalnya klik kanan mouse untuk cropping, klik kanan, kemudian set range. Set range ini kita mengisi dengan koordinat yang sudah kita ambil dari Google Earth maupun SAS Planet. Sebagai contoh, misalnya x-axis ini longitude atau bujur, kemudian y-axis ini latitude atau lintang. Misalnya minimumnya ini dari 132,10 sampai 134 derajat. Kemudian untuk latitudenya minus 2 sampai minus 3. Nah, kita gunakan
minus pada latitude karena posisi daerah kajian kita ini sudah di bawah garis khatulistiwa, jadi nilainya adalah negatif. Ini ya, nilainya negatif. Setelah selesai klik OK. Tahapan ini teman-teman lakukan untuk data SPL maupun klorofil untuk lakukan cropping. Kalau misalnya ada 12 bulan, lakukan cropping, langkahnya sama, masukkan titik yang sama supaya secara spasial dia posisinya sama. Kemudian ini data dalam bentuk NC, teman-teman bisa lihat di file di atas ini, NC berekstensi NC. Supaya dia bisa terbaca di Excel, kita mesti mengubah dia atau convert dia ke TXT. Tahapannya itu export, klik data, ODV spreadsheet file. Kemudian ini sudah TXT di belakang, teman-teman bisa ganti nama file ini sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya ini adalah data SST bulan Januari 2025, teman-teman bisa kasih nama filenya misalnya SST Januari 2025 atau 25. Nah, seperti ini supaya tidak membingungkan teman-teman pada saat analisis data. Kemudian klik save, klik OK. Nah, kemudian data ini kita bisa minimize atau close. Kita lanjut di Excel untuk membuka file berekstensi TXT tadi. Nah, untuk kita mengkoreksi data-data yang kosong yang tidak digunakan, kita hapus. Kita file open, kemudian di sini tidak kelihatan datanya yang ekstensi TXT karena di sini masih all Excel files, kita harus ubah dia ke all files. Nah, ini data TXT yang tadi sudah kita ekspor dia dari NC ke TXT. Klik open, kemudian klik next satu kali, aktifkan centang pada bagian koma, klik next, kemudian finish. Ini adalah tampilan data hasil ekstraksi dari data SST yang tadi. Data-data yang tidak dibutuhkan kita hapus. Jadi yang kita butuh itu adalah hanya longitude, latitude, dan data suhu. Ini SST-nya ini. Jadi teman-teman bisa blok dari samping sini. Ini data yang tidak dibutuhkan, kita delete. Kemudian ini juga kita delete. Kita hapus dan tinggalkan sesuai data yang hanya kita butuhkan untuk analisis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada data-data yang kosong, tidak terisi. Ini juga di setiap ada di kolom dan baris ada yang kosong. Data-data itu harus kita hapus dan kita rapatkan datanya supaya saat analisis akan memudahkan kita. Teman-teman bisa blok dari kolom A, B, dan C, kemudian masuk ke sort and filter, klik filter. Nah, di sini klik tanda panahnya, hilangkan tanda centang untuk semua, select all, kemudian bawa ke bawah. Kita tampilkan yang data kosong saja, blank. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan warna hitam ke biru. Ini data-data kosong. Walaupun ada longitude latitude tapi SST-nya kosong. Jadi kita harus hapus itu. Teman-teman klik di samping satu kali, kemudian tekan tombol Shift dan Ctrl di keyboard. Dilanjutkan tombol N satu kali sehingga dia langsung otomatis terblok sampai data itu di mana dia akan memblok data kosong itu. Kemudian langsung klik delete, jawab OK. Kemudian untuk menghapus menampilkan datanya, klik sort and filter, kemudian clear. Datanya seperti ini. Jadi kita setelah lakukan konversi, kita buka data di Excel untuk ekstrak data nilai-nilainya setelah kita hapus data-data yang kosong. Setelah teman-teman lakukan editing data-data yang kosong setelah dihapus,
Langkah selanjutnya teman-teman harus mengubah ekstensi file ini atau data ini ke XLS karena ini masih terbaca TXT. XLS agak terbaca untuk analisis, misalnya kita mau menggunakan ArcGIS atau ArcGIS Pro maupun server. Langkahnya file, save as. Nah, ini file tetap, bisa menggunakan save as tipe-nya ini Excel workbook, bisa juga menggunakan Excel 97 sampai 2003 workbook. Ada beberapa aplikasi yang dia masih mau membaca ekstensi XLS. Nah, untuk Office di bawah 2010 atau 2013 itu teman-teman harus membedakan bahwa ekstensinya adalah XLS. Di atas Office itu XLSX. Nah, untuk beberapa kasus misalnya di ArcGIS dia mau membacanya itu yang berekstensi XLS, sehingga teman-teman harus mengubah datanya itu untuk save as tipenya Excel 97 2003 workbook seperti ini, kemudian klik save. Ini bisa kita minimize atau exit. Kemudian kita lanjutkan masuk di ArcGIS. Kemudian kita membuka file atau memanggil data yang di Excel tadi, add data, klik file, add data, add xydata, browse, kemudian kita pilih filenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau yang berekstensi XLSX ada juga XLS, ini yang tadi save as tipenya ke 2000 Office 97 sampai 2003 ini. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai XLSX, dia muncul seperti ini, teman-teman tidak usah bingung. Ini dia mau membaca data yang berekstensinya XLS. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan saja. Kita tinggal pilih yang ekstensi XLS, klik add. Kemudian ini X fieldnya itu adalah longitude, Y field adalah latitude, sedangkan Z fieldnya adalah SST atau chlorophyll, menyesuaikan data yang teman-teman olah. Bisa data SST, bisa data chlorophyll, bisa juga data pH, data salinitas, tinggi muka laut, dan data set field lainnya. Kemudian untuk sistem koordinatnya kita pakai WGS 1984, klik edit. Ini WGS 1984. Teman-teman bisa, kalau belum muncul di favorit, teman-teman bisa ambil di geografi koordinat sistem ini, masuk lanjut di bawah di Word, kemudian lihat yang WGS 1984, klik OK. Kemudian klik OK, datanya akan tampil. Ini adalah data pada daerah kajian kita, hasil cropping yang sudah kita potong di aplikasi ODV. Karena ini dia masih data Excel, kita harus ubah dia ke bentuk SAP supaya bisa dianalisis. Untuk mengekspor dia, mengubah dia, klik kanan mouse pada datanya, kemudian data, export data. Ini bisa diganti namanya, bisa tidak, dan bisa juga menyesuaikan lokasi penyimpanan. Teman-teman menyesuaikan saja. Misalnya saya ganti di sini SST underscore Januari 25. Kemudian OK, jawab yes, dia akan tampil seperti ini. Yang file Excelnya bisa dicentang untuk dinonaktifkan. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan data batas administrasi, seperti ini. Misalnya batas administrasi Provinsi Papua Barat, ini datanya. Teman-teman bisa lihat ini data SST yang tadi kita download. Kemudian untuk analisis selanjutnya, teman-teman bisa masuk di sini Toolbox. Kemudian kita lakukan interpolasi.
interpolasi untuk data-data yang ada ini. Setelah masuk di toolbox, buka di spatial analysis tool, interpolasi IDW. Nah, ada beberapa interpolasi, metode interpolasinya ada kriging. Nah, tapi yang umum yang biasa kita pakai adalah IDW ini. Kemudian klik di sini untuk input point feature-nya, kita ambil yang SST yang telah diubah ke SHP ini. Kemudian set value-nya itu kita ubah ke SST. Kalau data chlorophyll kita ubah menyesuaikan chlorophyll, salinitas, pH dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa diubah, teman-teman bisa mengubah misalnya IDW-nya untuk SST. Misalnya SST Januari 25. Nah, kemudian klik environment, kemudian proses extend, teman-teman ambil yang CMS display, kemudian klik OK, klik OK lagi. Ini kita lihat hasil interpolasinya seperti ini. Misalnya ini hasil interpolasinya. Ini ada terbagi 2, 3, 4, 9 kelas. Kalau teman-teman mau ubah ke 5 kelas, tinggal double klik saja, kemudian masuk ke simbologi. Di sini kelasnya bisa diubah misalnya 5 kelas, klik OK, dia akan mengubah ke 5 kelas. Di sini adalah classified, model classified. Kalau teman-teman mau ubah ini classified, ada kelas terbagi. Kalau mau spreadsheet boleh, jadi dapat nilai maksimum minimum saja. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, ini kita ubah dia invert. Ini nilai suhunya yang paling tinggi, kemudian yang warna ini adalah yang paling rendah, ini sedang, seperti itu. Nah, bisa juga teman-teman kalau tetap mau menggunakan classified, boleh teman-teman tinggal mengubah saja berapa kelas yang teman-teman ingin gunakan, seperti itu. Misalnya 5 kelas, klik OK. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa membuat kontur. Untuk membuat kontur, masuk juga ke toolbox, kemudian masuk ke surface, kemudian kontur. Kontur yang di sini kita mesti mengambil yang data dari hasil interpolasinya. Nah, kemudian interval kontur itu teman-teman nanti menyesuaikan saja, disesuaikan dengan data teman-teman. Misalnya saya coba 0,1, klik OK. Ini hasil konturnya. Kalau kontur yang melewati bagian darat, teman-teman bisa hapus. Ada di menu analysis tools, kemudian overlay, erase. Nah, teman-teman hapusnya itu yang ada ini kontur IDW. Kemudian hapusnya di bagian yang mana? Misalnya di batas administrasi provinsi ini. Kemudian klik OK. Data lamanya nanti teman-teman buang. Misalnya ini karena sudah tidak dipakai, ini yang teman-teman pakai. Nah, kemudian bisa klik kanan label feature untuk nilainya. Nah, tapi ini bukan nilai kontur, jadi teman-teman double klik lagi, kemudian masuk ke label field. Label ini diganti dengan ID-nya diganti kontur, klik OK. Ini adalah nilai dari suhu setelah dilakukan penambahan kontur. Nah, demikian tahapan download data, kemudian editing data, dilanjutkan dengan analisis interpolasi untuk data SPL. Tahapan ini juga bisa teman-teman lakukan untuk data chlorophyll, data pH, salinitas, BO, dan beberapa data lainnya. Tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Tahapan selanjutnya adalah tinggal teman-teman
mencoba untuk melakukan layout peta yang sudah jadi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.